Ini kan aku kalau lihat sekilas surat Yusuf tuh kayaknya ini surat antara ayah dan anak yang bondingnya keren banget gitu loh. Iya. Sedangkan kita berbicara di Indonesia, kita kayaknya negara fatherless banget deh gitu, King. Iya. Oh iya. Bukan tentang quantity time, Betul. tapi quality time. Masya Allah. Meskipun quantity itu juga berpengaruh dengan quality time. Tapi kalau kita sesibuk para nabi sekalipun, quality time itu bisa seberharga hubungan Sulaiman dengan Daud, bisa seharum hubungan Ismail dengan Ibrahim, dan bisa semenakjubkan dan seindah Yusuf dengan Nabi Yakub. Kalau bukan kepada orang tua, siapa lagi anak akan bercerita. Betul. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang King Sifrun yang lama tidak nampak dan juga Kak Tirta. Halo. Halo, makin cool aja nih suaranya. Jadi kita harus kayak anak-anak Jakarta gitu kan. Gak boleh kayak medok gitu, gak Oh, boleh. gak boleh. Gak boleh medok. Gak boleh medok. Ya wes, gak boleh medok. Tapi Jakarta gak ada yang gamisan topian kewalik ini. Ada. Outfit bawah salafi dhuwur jaksel iki. Karpe dhewe. Betul. Salafisel lah antum. Salafi selatan. Salafi selatan. Jadi kalau kita ditahdir aman ya. Tolong disensor ya editor. Tapi ini luar biasa King ya. Artinya jarang-jarang kita satu frame untuk resting gitu loh. Maksudnya apalagi dengan pembahasan yang ini teman-teman udah nunggu 1 bulan yang lalu. Iya dah. Iya. Mosok. Iya. Waiting listnya for a month. Kan surat Yusuf bukan aku. Weh. Itu kan tugas antum. Betul. Aku wis kayak mantau ini. Weh. Mana ini kok gak ada ini? Coba telepon Tirta. Itu tugasnya King kan gitu kan. Kayak suruh-suruh aja gitu. Rakyat jelata disengsarakan. Untung antum gak ninggal anak ya. Enggak. Aku ninggal anak gara-gara antum ya. Iya. Tapi Masya Allah teman-teman ya. Artinya dengan pembahasan surat Yusuf yang teman-teman tunggu 1 bulan sekali. Dan pada penantian kemarin tuh kalau gak salah baru prolog ya Kak Tirta ya. Baru prolog belum masuk ayat. Dan pas masuk ayat hari ini itu langsung spesial surprise. Ada King Sifrun buat temani kita ngobrol-ngobrol soal surat Yusuf. Sebelum kita ke surat Yusuf nih mungkin yang akan dibahas sama Kak Tirta ya, aku pengen ngobrol dikit sama King mungkin ya. Apa? Ini kan aku kalau lihat sekilas surat Yusuf tuh kayaknya ini surat antara ayah dan anak yang bondingnya keren banget gitu loh. Sedangkan kita berbicara di Indonesia, kita kayaknya negara fatherless banget deh gitu King. Iya. Gimana menurut King untuk fatherless kali ini? Ya, kita belajar dari surat Yusuf, kita belajar banyak dalam Al-Quran dari hubungan Ibrahim dengan Ismail, hubungan para nabi dengan ayahnya, Sulaiman dengan Daud, dan banyak Kan'an dengan Nuh. Kita akan mempelajari dari situ sesuatu yang menjadi common sense kita, pemahaman umum kita bahwasannya bonding itu ternyata bukan sekedar banyaknya waktu. Oh iya. Bukan tentang quantity time, Betul. tapi quality time. Masya Allah. Meskipun quantity itu juga berpengaruh dengan quality time. Tapi kalau kita sesibuk para nabi sekalipun, quality time itu bisa seberharga hubungan Sulaiman dengan Daud, bisa seharum hubungan Ismail dengan Ibrahim, dan bisa semenakjubkan dan seindah Yusuf dengan Nabi Yakub. Masya Allah. Udah kayak Kak Tirta belum? Udah. Tinggal di slow living lagi ngomongnya. Oke. Apa namanya? Jadi pakai bahasa apa tuh? Bahasa Arab. Indonesia ya? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Kak Tirta tuh agak mewing-mewing gitu loh ngomongnya. Jadi kayak hubungan antara Ibrahim dengan Ismail itu gitu. Ada apa namanya? Jadi Mario Teguh gitu ya. Tapi emang gitu Kak Tirta ya? Emang di Quran juga disebutkan demikian berarti ya? Ya Quran gak ada apa namanya. Oh iya. Masuk ngelek rek. Allah berfirman ngelek. Enggak gitu. Enggak gitu. Insya Allah. Quantity time. Nggih. Ngertos sebutan. Kuantitas ya Pak? Ya.
bukan soal kuantitinya tapi soal kualitinya. Antum tidak mendengarkan. Saya mendengarkan. Kalau quality kan kualitas, saya udah Iya. tahu tuh. Kalau quantity, kuantitas. Aku tuh lupa gitu makna kuantitas. Durasi. 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 Banyak Oh, oke. sedikitnya. Banyak sedikit. Ini gila kuliah orang rampung. Nah, karena saya, makanya saya cresting time. Untuk sekolah lagi. Untuk sekolah lagi. Untuk sekolah lagi. Akademi Mutan. Gimana Kak Tirta itu penjelasannya mungkin dari segi ayat? Jadi teman-teman, disclaimer ya, ini tidak melanjutkan pembahasan part selanjutnya dari pertemuan kemarin, tapi ini spesial karena ada King Sifurun. Jadi kita bahas isu terkait tentang fatherless. Banyak anak-anak muda zaman sekarang itu kehilangan peran ayah dalam kehidupannya. Ayahnya ada, tapi seakan-akan nggak ada. Iya. Atau ayahnya memang nggak ada dari awal. Iya. Ini kan menyedihkan banget. Padahal peran ayah dalam Quran itu Allah mention dengan detail banget gitu loh. Tadi disebutkan bagaimana Ibrahim kepada Ismail, bagaimana kemudian Nabi Yakub kepada anak-anaknya, bagaimana kemudian Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Ini kan betapa Quran itu sangat menceritakan sosok ayah dengan berbagai perannya yang begitu luar biasa. Contoh lagi ada satu surat yang menggambarkan peran ayah Luqman dengan anaknya. Nah, Ini kan perlu kita bahas nih, kenapa kok sampai Quran itu benar-benar secara sedetail itu menceritakan peran ayah di dalam Al-Quran. ya. Nah terkhusus nanti kita akan bahas dalam Quran surat Yusuf. Jadi walaupun ini tidak termasuk di part yang kedua tapi masih masuk dalam lingkup pembahasan Quran surat Yusuf begitu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Itu harus kita perhatiin banget sih. Nah, di dalam Quran surat Yusuf, Mas Raihan Janitra, di dalam Quran surat Yusuf itu menggambarkan betapa seorang ayah dan seorang anak yang bahkan percakapannya bukan hanya sekedar bapak sudah makan atau nak sudah makan, tapi bahkan sampai anak sekecil itu mau menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Ya ambati inni ra'aitu, wahai bapakku, saya melihat. Apa yang kemudian Nabi Yusuf lihat adalah ahada asyara kaukaba. Yang dilihat adalah mimpi 11 bintang. Wasyamsa, dan kemudian ada matahari. Wal qamara, dan kemudian bulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat semua yang ada dalam mimpiku itu bersujud kepadaku. Bayangkan teman-teman, anak kecil loh ini, bahkan diceritakan dalam banyak riwayat ketika Nabi Yusuf bercerita mimpinya kepada ayahnya, ini usianya masih belum masuk usia tamyiz. Jadi masih sekecil itu tapi bisa bercerita dengan runtut apa yang dia rasakan di dalam mimpinya. Ini kan kalau bukan gara-gara seorang ayah Nabi Yakub yang betul-betul memberikan soft spoken kepada anaknya, kayaknya nggak mungkin bisa deh. Ya. Selancar itu cerita, bapak aku kemarin mimpi ada bintang, ada bulan, ada matahari. Mereka semua sujud kepada aku loh. Alah le. Nah itu respon bapak-bapak pada umumnya. Ya. Iya. Iya kan? Menyepelekan gitu kali King ya. Kayak, alah ngopo tau iki. Iya. Alah, Apain sih nggak jelas lu gitu. Tapi responnya Nabi Yakub alaihi salam enggak dengan kalimat yang sifatnya menghina, tapi responnya adalah ya bunayya, wahai anakku sayang, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan engkau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Dengan kalimat ya bunayya, bukan ya ibni. Kalau ya ibni itu berarti ya anakku tapi tidak mengandung makna sayang. Tapi kalau ya bunayya, wahai anakku sayang. Bayangkan ini kalau kita gambarkan percakapannya dengan kehidupan sehari-hari kita, seakan-akan Nabi Yakub berkata kepada Nabi Yusuf bahwa apa sih anakku sayang, kamu mau cerita apa? Apa yang ingin kamu ceritakan? Nabi Yakub mau mendengarkan mimpi anak kecil yang seaneh itu. Oke. Ini kan menunjukkan bahwa betapa anak di usia sekecil itu dengan peran orang tua yang siap mendengarkan cerita menghasilkan anak yang
ketika berbicara lancar dan jelas dan bisa memunculkan apa yang dia maksudkan. Oke. Berarti Begitu. poin pertama, untuk menjadi seorang ayah yang teladan, Al-Quran secara tersirat memberikan garis bawah pentingnya skill mendengar Betul, dari ayah kepada anak. betul. Karena banyak terjadi, misalkan mungkin kita nonton banyak film ya, Oh iya, di mana King, seorang banyak anak itu punya sakit hati kepada orang tuanya, punya inner child kepada orang tuanya ketika dia mengharapkan perhatian kepada ayahnya tapi ayahnya tidak hadir. Tapi bener ayah lagi. tidak mendengarkan. Ketika dia rapotan, keluarga yang lain keluarganya lengkap, ayahnya nggak datang karena sibuk. Iya, Di dalam perspektif ayahnya sedang Bekerja. melayani anaknya, bekerja Iya. untuk membelikan mainan. Padahal anak itu jauh lebih membutuhkan kehadiran pendengaran dan perhatian seorang ayah. Betul. Betapa banyak anak yang punya nilai 100 pengen diberitahu kepada ayahnya. Ayahnya kemudian ya ayah juga dulu juga biasa atau memberikan Iya. respon yang dingin. Betapa banyak dalam kesenian seorang anak yang menggambar keluarganya karena bangga sama keluarganya ketika ditunjukkan kepada orang tuanya responnya biasa-biasa aja. Halah kayak gini. Bahkan tak jarang yang menghina gambar itu gitu King ya. Ya ada yang menghina Jelek gambar. banget gitu. Aduh. Apaan ini gambarnya? Iya, bener banget lagi ya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu ya ayah. Ayah ya. Ya dengarkan. Para ayah. Dan ini juga harus juga didengarkan oleh teman-teman yang calon Jadi ayah calon ya. ayah, begitu. calon ayah. Latihan mendengar. Makanya ada ibadah Jumat untuk laki-laki, King. Iya betul. Makanya ada ibadah Jumat untuk laki-laki Dan fitrah yang kualitas ayah seorang laki-laki dilihat dari saat dia memperhatikan khutbah Jumat. betul, betul. Jumatan mainan karpet lagi. Mainan karpet, tidur. Sehingga memang serigit itu dan sepenting itu Allah memberikan hikmah, kita harus menyaksikan khutbah tidak telat, khutbah utuh dan penuh dengan mindfulness. Tidak boleh tidur, menjaga kesadaran. Betul. Ya kualitas kita sebagai ayah ya dilihat sebagaimana kita perhatian kepada khutbah Jumat. Khutbah Jumat. oke. Sebab jujur ya bagi sebagian kita mungkin khutbah Jumatnya itu membosankan. Biasa-biasa saja. Tapi Allah menekankan bukan tentang apa yang disampaikan tapi tentang bagaimana kamu mendengarkan. Ya. Dari situ. Wow. Di tempat kita Keren kan di banget sih. kampung-kampung kayak tempatku itu kan teksnya ya sama. Iya. Teksnya sama. Monoton bahasa Arab gitu. full, Ya. 3 menit selesai. Ya. Ya hatta di tempat-tempat khutbah Jumat yang maknanya itu tetap atau stagnan, di situ ada ibrah untuk mendengarkan. Bener lagi. Latihan kita awareness terhadap apa yang disampaikan oleh orang-orang yang sayang sama kita. Ya. Betul. Apalagi anak ke ayahnya. Mm. Ya, kalau nggak ada telinga dari orang tuanya, ke telinga siapa lagi mereka akan bercerita. Iya. Betul. Dan itu bahkan sudah seperti yang disampaikan sama Kak Tirta juga ya, itu bahkan sudah dilakukan oleh para nabi gitu loh, bahwasanya awareness mendengarkan ini bukan sesuatu yang harus ini penting loh, jangan kamu sepelein loh wahai para calon ayah ataupun ayah-ayah gitu. Ya, kebanyakan ayah malah menuntut anaknya mendengarkan pada anaknya masih balita. Iya. Disuruh Jumatan anaknya nggak boleh rame, dengarkan. Heeh. Gitu. Padahal itu kewajiban kita. Kewajiban mendengarkan, kita untuk bukan anak mendengarkan. Bahkan mungkin Kak Tirta ini mungkin ya pernah lihat bagaimana kondisi waktu kita kecil dulu tuh ayah yang sering marah-marah sama kita dan udah yuk dengerin aja lu, diem aja nggak usah ngomong gitu. Ya. Kita suruh dengerin ayah gitu. Padahal peran ayah itu bukan hanya untuk memberikan ideologi ya dalam percakapannya, tapi ada peran mendengar juga. Ada peran mendengar dan tadi yang King bilang bahwa kalau bukan kepada orang tua siapa lagi anak akan bercerita. Betul. Maka kita belajar dari surat Yusuf bahwa bahkan seorang Nabi Yusuf itu mau loh menceritakan mimpinya. Mimpi yang Kepada menurut kita ayahnya. ya absurd banget kan. Kayak mimpi apaan sih? Yes. 11 bintang lalu kemudian ada matahari, ada bulan sujud sama aku. Itu mimpi apa? Maksudnya kayak Padahal aneh seorang banget anak gitu kan. mental keberanian, kepedeannya itu belum sekuat orang dewasa. Betul. Artinya apa? Track record ayahnya dalam memberikan safe place terhadap anaknya, baik tempat mendengar, tempat bercerita, itu adalah track record yang dibangun sejak lama, bukan Ya, sehari 2 hari. Iya, betul, betul. Karena Betul absurd banget. ini mimpinya. Iya, betul banget. Dan tadi kan maksudnya kayak Nabi Yakub itu nggak ngerespon kamu cerita apa sih, mimpi gak jelas, nggak gitu kan. Tapi dengan
syafaqatan wa ra'fatan, dengan penuh rasa sayang dan penuh rasa lembut, ya bunayya, Ya, wahai Masya anakku Allah, sayang. matahari, bulan, dan bintang bersujud lah, kamu aja belum sholat. Harusnya kan gitu kan. Itu kalau di Indonesia Kamu gitu aja guys belum bisa ya. sujud. Di Bogor dan sekitarnya kayak gitu. Iya, iya. Jadi kayak sepenting itu memang anak di usia sebelum tamyiz itu sebagai seorang ayah harus mendengarkan apa yang dia ungkapkan. Dan juga harus mengajari bagaimana cara mengungkapkan perasaan dengan cara yang baik. Apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat. Sehingga ayah ini nanti akan selalu mendapatkan kabar terbaru dari anaknya. Oke. Bukan hanya kehidupan sehari-hari, yang bahkan tadi di level mimpi pun juga diceritakan. Sehingga ayah ini bisa memantau nanti, oh anakku baru seperti ini, anakku baru seperti itu. Karena si anak ketika bercerita kepada ayahnya mendapatkan tempat yang nyaman. Masya Allah, keren banget Nabi Yakub ya. Makanya mungkin anak-anak zaman sekarang nggak mau ini Ki, nggak mau cerita sama ayahnya. Karena mungkin dari kecil ya. Iya, responnya kurang utuh. Tapi kita nggak bisa nyalahin ayah Iya. kita Iya ya. sih, benar Betul, sih. Nah betul. mungkin nggak boleh informasi sih. ini belum terakses Mungkin, dengan iya. kesulitan-kesulitan hidup yang mengambil perhatian mereka, kita nggak bisa. Iya. Tapi hari ini kita baru tahu. Iya. Kita baru tahu, dan mungkin kalau kita mentadabburi sendiri kita tidak akan sedalam ini. Iya. Tidak akan betul. sedalam ini. Maka Al-Quran itu jangan berhenti di ruang-ruang kecil atau ruang pribadi kita. Memang Quran untuk didiskusikan bersama, konsumsi bersama, tanpa terkecuali. Ya belum lama beliau juga cerita tentang mimpinya. Mimpinya manusia kelelawar. Kepada saya yang mungkin bagi dia adalah Nabi Yakub. Dia siapa nih? Ini Kang Raihan Kang Janitra. Raihan Janitra. Betul. Ya serendam itu. Kita kan tidur bareng sama King kan 10 hari kan. Sepertinya saya harus menceritakan mimpi ini gitu. Dan belum mendengarkan loh. Oh, Masya Allah. Belum menanggapi. dengarkan, bahkan antum pas bermimpi pun tak dengarkan Pak. Tak dengarkan. Jangan-jangan ada rekaman ya? Jadi Ada selama rekaman ya? Rehan, aku nginep sama Rehan, saya nunggu Rehan bangun baru saya bisa tidur. Sifat rela. Dia udahlah dalam proses itu dengan raungan paus spermanya. Saya dengarkan. Terbangun pun bercerita tentang kelelawar. Biota laut yang memimpikan kelelawar, Pak. Sama-sama memiliki kemampuan ultrasonik dalam berbicara. Ini mimpi yang sebenarnya menjadi tantangan saya lebih absurd daripada Yusuf kepada Yakub. Kenapa gak tutupnya langsung Rehan ngorok gitu kan lebih singkat gitu. Loh, tidak indah nanti. Loh, diksi Quran tuh indah, Pak. Iya, iya, Ini iya, berusaha iya. untuk Oke. mengimbangi. Bagi-bagi Kak Tirta Jadi ya. saya di dalam hotel itu dipenuhi dengan riuh suara sonar. Oke. Frekuensinya berapa itu? Frekuensi berapa itu? Frekuensinya itu membuat cincin berkumpul di sekitar saya. Iya, tapi kan kalau kita tidak punya sahabat yang safe untuk kita ceritakan, kita tidak akan berceritakan cerita yang seabsurd itu. Betul. Ya, betul. Bayangkan Rasulullah melakukan itu setiap hari. Ya. Setiap subuh Rasulullah tanya satu persatu semalam mimpi apa kepada sahabatnya dan umatnya. Betul. Masya Allah. Seberapa safe place Rasulullah bagi kita. Siap mendengarkan itu ya. Masya Allah. Iya. Ya itulah. Keren banget ya. Mungkin terakhir nih kan kita 30 menit ya. Oke. Mohon maaf ya teman-teman, banyak kita ngantri. Iya. episode. Mungkin dari King Sifrun atau Kak Tirta dulu nih, monggo nanti yang mana. Mungkin pernah dapat cerita ini nggak? Kalau Kak Tirta mungkin dari jamaahnya atau dari teman-teman atau King dari pasien-pasiennya King yang punya kisah sama ayah ya, atau mungkin kisah ayah sama anak yang itu tuh kayak bisa jadi pelajaran buat teman-teman di sini gitu loh. Waduh, panjang nanti. Panjang ya. Panjang. Atau mungkin ada kesan apa nih yang kayak ini kayaknya orang-orang harus tahu deh ini. Dari pengalaman ini kita harus begini gitu. Insya Allah nanti tak sediakan waktu untuk cerita tentang Oke. kisah-kisah pasien dengan Kisah-kisah ayah. pasien. Oh menarik nih teman-teman. Pasien dan ayah. Menarik. Kalau tak ceritakan panjang nanti. Betul. Kita mungkin nanti ada ruang khusus ya sama King Sifrun buat ngobrolin soal pasien-pasien resting time. Iya, Masya Allah selama Yetim, 10 yetim. hari di kotanya Kak Tirta ini saya mendapatkan banyak cerita khususnya tentang ayah dengan anaknya itu. Masya Allah banget. Selalu ada Cerita kejutan di Solo. Cerita Iya. baru dan masalah-masalah baru di Solo
yang ketika tidak mampu diselesaikan sama Ustadz-Ustadz Solo kita akan bawa ke Bogor untuk tindak lanjut. Rehabilitasi di permutanan resting time. Tapi kalau kita tanya penduduk asli Kak Tirta ya, emang hubungan ayah dan anak di Solo ini kan emang bukan sesuatu yang Bagus. ini kan yang baru kan, ini udah dari dulu, dari ayah nyarikan pekerjaan anak, ayah mencarikan jabatan anak. Ini kan di Solo semua ada nih kan. Oh iya. Iya. Atau ada ayah yang pulang kampung tapi Anaknya ayahnya ditinggal, suruh jadi wakil di kantor gitu Wakil, maksudnya. ya, direktur, wakil perusahaan. direktur. Wakil perusahaan itu ada kan. Iya, perusahaan pribadi lagi. Perusahaan pribadi gitu. Namanya perusahaan oli kalau nggak salah ya. Oli. Perusahaan keluarga. Oh perusahaan iya. Oh. Oli, perusahaan oli. Oligarki, bukan oligarki, oli motor. Aduh. Oli motor, ya. oli motor. Tadi tipu kan? Tadi Berarti tipu, kan? mulut saya tipu. Gara-gara Harusnya kelelawar. ada sensor tweet gitu. Iya. Gitu. Mungkin boleh nih closing statement dari King dan juga Kak Tirta nih soal fatherless hari ini. Iya. Kalau closing statement dari saya sih, dari obrolan ini kita punya kesadaran. Sebentar Habib ya. Ada Habib yang sudah ngantri gengs. Sebentar ya. Intazir ya Habibana. Sabar. Ngantri gengs. Baru kali ini kan podcast ngantri ya. Jauh suwi-suwi kan ya. Ya mohon maaf teman-teman. Jadi kita ini baru meresmikan pondok pesantren Kak Tirta, Kutab. Kutapnya Kak Tirta. Dan Habib Tolha. Dan Habib Tolha. Masya Allah. Habib Tolha yang habis muncak kemarin sama Ustadz Agam guys. Yang King jauh-jauh datang 10 hari untuk meresmikan ini. Meresmikan ini kenapa? Karena salah satunya adalah untuk menjawab problematika fatherless. Masya Allah. Wah Akbar. Betul. Fatherless. Ya. Kita membantu para ayah yang kebingungan bagaimana sih untuk mendidik anak-anak yang di usia anak-anak, usia SMP dan SD ini. Dan kita bantu dengan pendekatan Al-Quran. Dan hari-hari kita berdiskusi apa sih maunya Al-Quran kayak seperti hari ini yang mungkin tidak pernah terbersit. Betul. Oh ternyata sepenting itu mendengarkan, oh ternyata ada hubungannya dengan sholat Jumat. Jadi kita punya kutab, teman-teman semua baru ini dilaksanakan di Solo. Jadi insya Allah posisinya adalah King mensupport dari Bogor. Dan insya Allah mudah-mudahan beberapa tahun lagi teman-teman yang sudah King Sport akan mensupport di Bogor. Insya Allah. Masya Allah. Kita doakan ya, semoga kolaborasi ini terus berlanjut dan makin kuat ya. Karena antara Bogor dan Solo ini memang ada ikatan. Yang ada sebuah seorang pimpinan yang punya istana di Bogor tapi asalnya dari Solo. Itu saling berkaitan. Saling berkaitan. Oke. Pimpinan di sini kan maksudnya King kan. King Sifrun, istana kan. Istana resting time maksudnya. Iya, jangan tanya saya. Iya, jangan ke sana dong. Teman-teman ini loh. Iya, kalau saya tidak tahu. Iya, memang untuk menjadi king di ibu kota harus dimulai dari Solo. Harus dari Solo, Ki. Harus dari Solo. Iya kan. Dari Solo. Ya mohon doanya. Mohon doanya. Mungkin dari Kak Tirta ingin bangun bendungan? Enggak, maksudnya. Silakan. Ya. Tirta, merek air minum. Air minum oligarki. Iya, melegakan kekuasaan. Memang untuk kekuasaannya King kan. Iya, gitu. kekuasaan King. Wis ya, jangan lama-lama. Jadi gini teman-teman, menyambung apa yang King sampaikan tadi ya. Di Solo kita ada program Kutab Wahatul Quran yang kita desain, kita rancang selama 6 tahun insya Allah bisa mendapatkan hafalan Quran 30 juz dan kemudian juga dengan percakapan bahasa Arab di dalam setiap kelasnya dan sistem pembelajaran yang ada dalam kelas itu pakai sistem mulazamah turats. Jadi pakai kitab-kitabnya para ulama. Jadi kita pengen bahwa dari usia dini itu kita udah mengenalkan anak-anak kita kepada kitabnya para ulama, kepada Al-Quran, kepada bahasa Arab sehingga benar-benar Quran yang berbahasa Arab itu bisa dinikmati oleh siapapun itu. Harapannya kader kita ke depan
jadi anak-anak yang siap untuk mendakwahkan Quran, menyebarkan Al-Quran kepada siapapun, bahkan tidak hanya di Indonesia, harapannya sampai seluruh dunia. Amin amin ya Begitu. rabbal alamin. Dan minta doanya teman-teman Amin, semoga amin, amin. Allah lancarkan semua kegiatan kita. Dan closing statement dari saya bahwa kadang banyak gerak yang disebut sebagai produktif itu bukan hanya tentang banyak gerak, tapi kadang kita juga harus diam dan mulai mendengarkan. Masya Allah. Maka Allah hadirkan sholat Jumat setidaknya sepekan sekali dalam kehidupan kita agar kita mengerti bahwa produktif itu enggak hanya banyak gerak, tapi kadang harus mendengarkan walaupun hanya sebentar saja. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Begitu yang bisa kami sampaikan teman-teman kasih. semua. Selamat tinggal, dadah dari teman-teman Islamic Studio Record. Tunggu podcast-podcast Bolong Ngaji selanjutnya. Yoi. Ingat tagline kita adalah apapun masalahnya Quranin dulu aja. Masya Allah. Terima kasih gitu. King Sifrun. Oke, sama-sama. Terima kasih Kak Tirta. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan nikmat untuk senantiasa mendengar sehingga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Bilang amin di podcast ini tuh enak banget gitu ya. Gitu. Saya Randy Nitra undur diri sebagai moderator. Sampai jumpa di Tadabbur Surat Yusuf bulan depan bersama Kak Tirta Askara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.